Dunia sedang berubah lebih cepat daripada yang banyak orang sadari. Dalam hitungan bulan, satu keputusan internasional berhasil menarik perhatian para ekonom, investor, hingga pemimpin dunia. Yang mengejutkan, Indonesia kini berada tepat di tengah perubahan itu. Banyak orang mengira ini hanya berita politik luar negeri. Padahal dampaknya bisa memengaruhi perdagangan, investasi, bahkan peluang ekonomi Asia Tenggara selama bertahun-tahun ke depan. Tetap bersama saya, karena di akhir video ini, Anda akan memahami mengapa langkah terbaru BRICS dianggap sebagai salah satu perubahan paling penting dalam peta ekonomi global. Kalau Anda sedang menonton sekarang, saya ingin minta satu bantuan kecil. Ada teman saya dari Malaysia yang bilang pembahasan seperti ini tidak akan menarik perhatian banyak orang. Saya justru percaya masyarakat di Asia Tenggara semakin ingin memahami bagaimana dunia berubah. Kalau Anda setuju, bantu dukung video ini supaya semakin banyak orang mendapatkan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum. Pada Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, bergabung dengan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, serta beberapa anggota baru lainnya. Langkah ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Mengapa begitu banyak negara memperhatikan keputusan tersebut? Dan yang lebih penting, apakah Indonesia benar-benar sedang memasuki babak baru yang bisa mengubah posisinya dalam ekonomi dunia? Jawabannya jauh lebih menarik daripada yang dibayangkan. Untuk memahami mengapa langkah ini begitu penting, kita harus melihat apa sebenarnya BRICS. Awalnya, kelompok ini hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Namun sejak 2024, keanggotaannya mulai bertambah, dan pada Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh. Dengan bergabungnya negara-negara tersebut, BRICS kini mewakili hampir setengah populasi dunia dan sekitar 40% perekonomian global jika dihitung berdasarkan paritas daya beli. Angka itu menunjukkan mengapa setiap keputusan BRICS selalu menjadi perhatian dunia. Namun, disinilah banyak orang salah paham. BRICS bukan organisasi yang bertujuan menggantikan sistem ekonomi dunia dalam semalam. Yang mereka dorong adalah memperluas pilihan dalam perdagangan dan investasi. Salah satu contohnya adalah mendorong penggunaan mata uang lokal dalam sebagian transaksi antar negara, sehingga tidak selalu bergantung pada satu mata uang internasional. Indonesia dan Malaysia sendiri bahkan telah lebih dulu menerapkan kerjasama local currency transaction untuk transaksi tertentu. Jadi, gagasan ini bukan sesuatu yang benar-benar baru bagi kawasan kita. Pertanyaan berikutnya jauh lebih menarik. Kalau BRICS membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi, mengapa justru Indonesia disebut-sebut memiliki posisi yang sangat menguntungkan? Jawabannya ternyata berkaitan dengan sesuatu yang setiap hari dibutuhkan dunia modern.
Disinilah cerita mulai menjadi semakin menarik. Dunia sedang berlomba membangun industri kendaraan listrik. Hampir semua produsen mobil besar berinvestasi pada teknologi baterai yang lebih efisien. Namun, ada satu bahan baku yang menjadi kunci dari perubahan ini, yaitu nikel. Dan Indonesia memiliki keunggulan yang sangat sulit ditandingi. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia, menjadikannya pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Tetapi Indonesia tidak ingin berhenti sebagai penjual bahan mentah. Pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi, yaitu mengolah mineral di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan cara ini, nilai tambah yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan hanya menjual biji mentah. Berbagai perusahaan internasional kemudian membangun fasilitas pengolahan dan investasi manufaktur di Indonesia untuk mendukung produksi bahan baterai dan komponen kendaraan listrik. Bayangkan seperti menjual biji kopi dibandingkan menjual secangkir kopi premium yang sudah siap dinikmati. Bahan dasarnya mungkin sama, tetapi nilai ekonominya bisa berkali-kali lipat. Itulah logika di balik hilirisasi. Dan jika permintaan kendaraan listrik dunia terus meningkat, posisi Indonesia bisa menjadi semakin strategis. Namun sumber daya alam bukan satu-satunya alasan mengapa banyak analis melihat masa depan Indonesia dengan optimisme yang lebih besar. Namun, kekuatan Indonesia tidak hanya berasal dari sumber daya alam. Ada satu keunggulan lain yang sering terlupakan, yaitu letaknya. Indonesia berada di persimpangan jalur perdagangan dunia, sementara Selat Malaka menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di planet ini. Setiap tahun, puluhan ribu kapal membawa energi, bahan baku, dan barang jadi melewati kawasan Asia Tenggara. Posisi ini membuat Indonesia memiliki peran strategis dalam rantai pasok global, terutama ketika perusahaan-perusahaan mulai mendiversifikasi lokasi produksi dan distribusi mereka. Di sisi lain, Indonesia juga tidak hanya mengandalkan BRICS. Negara ini tetap aktif di ASEAN, G20, APEC, dan berbagai forum internasional lainnya. Artinya, Indonesia memiliki lebih banyak jalur untuk membangun kerjasama ekonomi, menarik investasi, dan memperluas pasar ekspor. Bagi banyak investor, kombinasi pasar domestik yang besar, sumber daya alam, dan akses ke berbagai blok ekonomi menjadi daya tarik yang sulit diabaikan. Meski begitu, peluang sebesar apapun tidak akan berarti tanpa kesiapan di dalam negeri. Infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kepastian hukum, dan iklim investasi tetap menjadi faktor penentu. Jadi, apakah bergabung dengan BRICS otomatis menjadikan Indonesia pemenang? Belum tentu. Justru disinilah bagian paling menarik dimulai, karena semua peluang itu kini bergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkannya dalam beberapa tahun ke depan.
Sekarang kita bisa melihat gambaran besarnya. Bergabung dengan BRICS bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari peluang yang jauh lebih besar. Indonesia memiliki kombinasi yang jarang dimiliki banyak negara sekaligus. Populasi yang besar, sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang sangat strategis, serta pasar domestik yang terus berkembang. Ketika semua faktor itu dipadukan dengan hubungan ekonomi yang semakin luas, Indonesia memiliki kesempatan untuk memainkan peran yang lebih penting dalam perdagangan global. Namun, masa depan tidak ditentukan oleh peluang saja. Keberhasilan tetap bergantung pada kemampuan membangun industri yang kompetitif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas ekonomi, dan menciptakan iklim investasi yang dipercaya dunia. Jika semua itu berjalan seiring, maka langkah bergabung dengan BRICS bisa menjadi salah satu keputusan paling berpengaruh dalam perjalanan ekonomi Indonesia di abad ke-21. Jadi, kembali ke pretension di awal video. Apakah langkah terbaru BRICS bisa membuat Indonesia menjadi pemenang besar? Jawabannya, peluang itu memang ada. Tetapi hasil akhirnya akan ditentukan oleh bagaimana Indonesia memanfaatkannya. Menurut Anda, apakah Indonesia mampu mengubah peluang ini menjadi kekuatan nyata? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menyukai video dan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.